Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kania Putri Kalilah dari kelas Sirek 5C. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi pertemuan pertama mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Di pertemuan pertama ini kita belajar tentang mengenal apa itu proyek sistem informasi. Manajemen proyek sistem informasi terdiri dari 4 kata: manajemen, proyek, sistem, dan informasi. Kata manajemen proyek itu sendiri merupakan kata umum yang artinya manajemen proyek itu banyak. Tetapi yang akan kita pelajari saat ini adalah proyek sistem informasi. Nah, sistem itu dalam kata manajemen proyek sistem informasi ada yang disebut dengan sistem. Sistem itu terbagi menjadi dua, ada komponen atau elemen, dan yang kedua itu ada prosedur. Nah, komponen atau elemen sendiri ini merupakan kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan prosedur merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau kita ingin membangun sebuah sistem, dua hal tersebut harus di-create dan definisikan nantinya sesuai analisis kebutuhan sistemnya. Semakin lengkap mendefinisikan komponen sistem, semakin baik proyeknya. Dalam konteks membentuk sistem, kita dituntut untuk bisa membangun prosedur. Di sini ada data. Rumus dasar sistem informasi itu adanya input, adanya proses, dan adanya output. Data atau input yang salah akan menjadi output yang salah, maka data tersebut harus menjadi perhatian dalam pengembangan sistem. Data sendiri adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data merupakan bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Informasi adalah output yang diberikan. Kualitas informasi. Ada A, relevan, B, akurat, C, tepat waktu, D, ekonomis atau ekonomi, E, efisien, dan F, dapat dipercaya, reliability. Relevan ini relevan artinya apakah informasi yang didapatkan relevan dengan semua komponen sistem tersebut. Yang kedua, akurat artinya tidak boleh ada kesalahan. Nah, akurat ini dapat ditinjau dari 3 hal, yaitu completeness, kelengkapan, correctness, benar, seberapa benar gitu. Security artinya keamanannya. Nah, yang ketiga ada tepat waktu, timeliness, yang artinya tepat waktu ini diukur dari decision yang diambil. Nah, yang keempat ada ekonomis, diukur dari cost benefit, dan yang kelima efisien, berhubungan dengan waktu. Contoh keefisienan adalah layout, jangan banyak kliknya gitu. Itu tadi semua tentang apa yang mau dibuat. Nah, ini ada siklus informasi. Dimulai dari dari data, dimasukkan dari input, ada proses, masuk ke basis data keluar, ada output. Pertama dari user, keputusan dan tindakan, hasil, data, input data, proses,
masuk ke basis data, keluar, diproses lagi, output, dia ke user. Jadi gitu. Nah, di sini ada informasi dan tingkat manajemen. Terbagi menjadi 3. Tingkatan pertama yaitu strategis, informasi sudah harus berupa grafis yang rinci dari rekapitulasi. Ini digunakan untuk presentasi ke manajer atas atau kepada pimpinan. Taktis sudah berupa informasi-informasi yang diolah lebih lanjut yang sudah berupa rekapitulasi. Nah, operasional atau teknis, informasi harus diberikan secara mendetail. Sistem informasi manajemen. Kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yang cenderung berhubungan dengan pengolahan informasi yang berbasis pada komputer, computer-based information processing, dengan mempertimbangkan informasi apa untuk siapa dan kapan harus disajikan. Nah, di sini ada banyak contoh sistem informasi, ada akuntansi, accounting information system, pemasaran, penyediaan, personalia, distribusi, pembelian, kekayaan, analisis kredit, penelitian dan pengembangan, research and development information system, teknik, engineering information system, dan kepegawaian human resource development. Nah, di sini kita akan membahas manfaat dari sistem informasi itu sendiri. Ada 3, yaitu mendukung kegiatan-kegiatan usaha, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan mendukung persaingan keuntungan strategis. Ini yang terpenting, mendukung persaingan keuntungan strategis. Nah, kita akan membahas proyek. Proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Nah, di sini sumber daya sifatnya terbatas, maka perlu dimanajemenkan. Sumber daya ada sumber daya manusia, SDM yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, ada wadah organisasi sementara. Maksudnya adalah harus ada struktur organisasi sementara pengelola proyek. Nah, untuk mencapai satu sasaran tertentu. Sasaran ini apa sasarannya? Sasarannya tentu saja entitas-entitas yang akan menggunakan informasi yang akan dihasilkan oleh proyek tersebut. Nah, di sini ada tujuan proyek. Suatu proyek biasanya adalah suatu aktivitas yang berlangsung dalam waktu tertentu dengan hasil akhir tertentu. Proyek dapat dibagi dalam sub-sub pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan proyek secara keseluruhan. Proyek biasanya cukup kompleks sehingga dibutuhkan koordinasi dan pengendalian terhadap setiap sub-sub pekerjaan dalam hal waktu, urutan pekerjaan, biaya, dan performansi. Nah, di sini ada kegiatan proyek versus kegiatan operasional. Nah, kegiatan proyek bersifat dinamis, sedangkan kegiatan operasional bersifat rutin. Bersifat dinamis maksudnya ada mulai dan ada selesai. Yang kedua, berlangsung hanya dalam kurun waktu terbatas, siklusnya pendek. Berlangsung terus-menerus, jangka panjang. Nah, dalam kegiatan proyek, dalam kurun waktu tersebut, intensitas kegiatan berbeda-beda, sedangkan kegiatan operasional, intensitas kegiatan relatif sama. Yang keempat, kegiatan harus diselesaikan sesuai dana dan waktu yang ditentukan. Sedangkan kegiatan operasional, batasan tidak setajam proyek, hanya diatur dalam anggaran tahunan. Yang kelima, kegiatan proyek menyangkut bermacam-macam kegiatan. Dan sedangkan kegiatan operasional tidak terlalu banyak macam kegiatannya. Yang keenam, diperlukan tanggung jawab vertikal dan horizontal. Kalau di kegiatan operasional, penekanan pada jalur vertikal. Ini ada contohnya, kegiatan proyek itu
pembangunan pabrik, rumah, penelitian, dan pengembangan produk. Sedangkan kegiatan operasional yaitu contohnya pekerjaan administrasi, kantor, pabrik dengan produk bersifat standar. Ukuran proyek. Banyak macam ukuran proyek. Ukuran proyek dapat ditentukan oleh jumlah tenaga yang terlibat, jumlah waktu yang diperlukan, jumlah biaya yang diperlukan, macam kegiatan, macam dan jumlah hubungan antar kegiatan dalam proyek, macam dan jumlah hubungan antar kegiatan di dalam proyek dengan pihak luar. Sini ada siklus proyek. Proyek adalah suatu proses bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Selama proses proyek akan melewati beberapa fase yang disebut siklus hidup proyek. Tugas-tugas, organisasi, orang, dan sumber daya lain akan berubah bila proyek memasuki suatu fase baru. Sini ada siklus hidup proyek, lahirnya proyek, memulai proyek, perencanaan proyek, pelaksanaan dan pengawasan proyek, dan penutupan proyek. Proyek ini dibatasi oleh suatu waktu. Saat waktunya telah habis, proyek harus telah selesai. Karena jika tidak selesai, proyek belum selesai, lewat dari waktu yang telah ditentukan, manajemen akan dapat dikenakan penalti dari perusahaan. Munculnya proyek sistem informasi. Dimulai dari sebuah usulan proposal proyek diajukan untuk menghasilkan produk yang dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan dalam organisasi tersebut. Nah, usulan dinilai oleh unit yang berwenang dalam organisasi, lalu bila disetujui, organisasi akan menganggarkan biaya untuk proyek. Pelaksanaan bisa saja langsung setelah persetujuan ataupun ditunda beberapa waktu. Memulai suatu proyek, seorang manajer proyek ditunjuk. Manajer proyek bekerja bersama sponsor proyek untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan ditugasi untuk menyusun parameter penting proyek, yaitu biaya, cakupan waktu, cakupan, jadwal waktu, kualitas. Tim proyek mendokumentasikan hasilnya pada sebuah dokumen yang umumnya disebut project charter. Project charter disusun berdasarkan proposal proyek dan business case. Memulai suatu proyek. Persetujuan terhadap project charter dijadikan dasar tim awal proyek untuk menyusun sebuah rencana awal proyek. Muatan rencana awal proyek sudah lebih rinci daripada di proposal proyek dengan menambahkan pertama, resiko proyek. Yang kedua, semua pihak yang akan terlibat stakeholder. Yang ketiga, dana yang segera harus disediakan untuk jangka tertentu. Bila sumber daya tidak mungkin untuk disediakan organisasi saat itu, proyek bisa saja ditunda. Bila proyek diteruskan, tim akan menyusun rencana proyek. Langkah selanjutnya adalah perencanaan proyek. Yang pertama, menyusun rencana rinci untuk anggaran biaya, cakupan proyek, jadwal kegiatan, jaminan kualitas, serahan ke pemberi tugas, penanganan terhadap perubahan-perubahan, peralihan dari sistem lama ke sistem baru, dan penanganan resiko. Bagi proyek besar, bila kondisi organisasi tidak memungkinkan pelaksanaan, proyek bisa dihentikan pada akhir fase ini. Pelaksanaan proyek. Proyek melaksanakan rencana kegiatan dengan acuan jadwal, anggaran, rencana cakupan, dan jaminan mutu untuk menghasilkan produk proyek. SDM dan fasilitas ditambahkan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai jadwal. Proyek menangani perubahan-perubahan rencana sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja. Proyek menyerahkan laporan-laporan dan produk sesuai penugasan pemberi kerja. Proyek melaksanakan transisi sistem pada tahap akhir proyek. Nah, pengawasan proyek. Pengawasan dilakukan sejak pelaksanaan proyek berlangsung. Pengawasan sama dengan pengendalian sama dengan kontrol.
Nah, ini ada urutannya. Nah, setelah itu yang terakhir ada penutupan proyek. Tim proyek mengakses, mengukur, menilai hasil proyek, kinerja tim proyek, dan kinerja organisasi. Proyek mencatat pengalaman proyek untuk kepentingan pelaksanaan proyek-proyek berikutnya. Proyek menyerahkan produk proyek selengkapnya kepada pemberi tugas. Proyek menyelesaikan semua kewajiban kepada pemasok. Proyek menyelesaikan semua administrasi proyek. Sekian presentasi dari saya tentang rangkuman materi manajemen proyek sistem informasi di pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.